Nah, suatu hari Guang Yu mengejar berandal yang mencopet ponsel Minyo, membuat Minyo seketika jatuh cinta. Mirisi sejak tadi mengawasi, tapi ia malah ketahuan di mana Guang Yu ingin membantunya ngantar belanjaan. Namun sepeda malah hampir menabraknya, membuat belanjaan terlepas lalu. Jadinya Miri mual ketika mencium bau telur. Tapi ngomong-ngomong soal Guang Yu, Jiun merasa ada yang aneh karena rumah yang disewa itu adalah milik si Udin dan Guang Yu rela menyewanya dengan harga mahal. Artinya Guang Yu memang ada tujuan ngekos di sana. Nah, daripada nggak ada kerjaan, Jiun pun membahas masalah celana dalam yang ditemukan di tokonya, membuat Miri curiga apa jangan-jangan itu ada hubungannya dengan pelaku mesum. Kyung Jae menjelaskan bahwa polisi sedang mencari pelaku yang dijuluki tikus kecil. Kan si Miri bingung karena seingatnya si Guang Yu yang dilihat malam itu agak besar. Ya, bukan Guang Yu pelakunya, dimana saat si tikus melakukan aksinya, Guang Yu yang berjaga segera mengejarnya. Sialnya, ia kehilangan jejak. Gak berapa lama Sohee muncul bawa pesanan di mana ia naik lift bersama Udin dan Taehoon. Namun Udin malah diam-diam melihat belakang Sohee, tapi karena Taehoon mengawasi, Udin segera mengalihkan pandangan. Nah, sadar keberadaan Taehoon, Sohee pun memberi brosur pesan ayam yang banyak gratisnya itu. Dan Taehoon hanya tersenyum karena ia memang gak pernah punya pacar saking sibuknya belajar. Nah, Sohee yang ngantar pesanan di sana bingung melihat rumah 902 yang paketnya berserakan di luar, menganggap kalau Yeonju cuma pergi liburan. Anehnya, Guang Yu nampak sibuk mendengar berita pembunuhan gadis bernama Lee itu yang ternyata seorang kasir di kafe. Ya, memang ada yang aneh dengan orang satu ini. Lihat aja wajahnya yang sok serius menyimpul pita macam pembunuh berantai itu. Apa jangan-jangan dialah pembunuh berantainya? Hanya saja berita itu membuat Miri shock berat akibat mengingat bagaimana sahabatnya tewas di tangan sang psikopat. Menariknya lagi, Guang Yu diam-diam mengambil surat yang ditujukan buat Ibu Jiun. Tiba-tiba si Udin nelpon, lagi-lagi menyuruhnya antar paket ke depan kamarnya, membuatnya mulai kesal mengapa juga ia dijadikan pesuruh. Malamnya bocah itu lagi-lagi datang beli Indomie, tapi uangnya nggak cukup sehingga Jiun memberinya gratis, termasuk coklatnya. Ya, dari tatapannya nampaknya ada masa lalu tragis terkait anak kecil di kehidupan Jiun. Sementara Udin tiba-tiba marah di ruang satpam akibat paket yang diantar Guang Yu menghilang. Membuat Guang Yu bingung karena jelas-jelas ia menaruh paket itu di depan rumah si Udin. Jadinya mereka pun mencari ke sana kemari, tapi nggak ditemukan. Hal itu membuat Udin pusing, apalagi istrinya tiba-tiba nelpon. Ya, istrinya yang seorang dosen inilah yang punya banyak apartemen di sana. Dan Udin yang ditugaskan mengurus malah nggak becus menagih uang sewa. Intinya, Udin adalah kaum suami takut istri. Terima-terima saja meskipun istrinya selalu merendahkannya. Beralih ke Guang Yu yang ingin mengecek CCTV. Tapi siapa sangka kompleks sebesar itu cuma punya satu CCTV akibat pengelolanya nggak becus ngurusin. Salah satunya si Wati yang justru sibuk menagih uang sewa apartemennya. Ya, seperti si Udin, Wati juga punya beberapa apartemen di sana. Salah satunya rumah Yeonju yang selalu menunggak sewa. Tapi meskipun banyak duit, hubungan dengan anaknya tidak harmonis. Akibat Wati selalu memaksakan apa yang diinginkan kepada anaknya. Ya, Wati nggak mau tahu. Pokoknya tahun ini Taehoon harus lulus jadi PNS biar dapat dipamer kepada tetangga. Dan itu jelas membuat Taehoon sangat tertekan. Di saat yang sama, Miri lagi-lagi kesel melihat sampah menumpuk. Tapi saat memeriksanya, isinya ternyata dalaman hijau. Ya, itu milik pelaku mesum, di mana kali ini kolor hijau itu lagi-lagi beraksi. Beruntung Kyung Jae mendengar segera menemui korban yang hanya bisa nangis setelah kolor hijaunya pergi. Karena itu Kyung Jae pun segera mencari, tapi yang ditemukannya cuma dalaman hijau tergantung di pohon, sama persis dengan dalaman yang ditemukan di toko Jiun. Karena itu mereka pun melaporkannya. Untung satu-satunya CCTV ada di depan tempat sampah, tapi sayang pelakunya pakai jas hujan. Namun dari jalannya nampaknya dia seorang wanita. Dengan begitu satpam pun mengumumkan agar warga berhati-hati dengan kolor hijau itu, serta melaporkan jika menemukan orang mencurigakan. Tapi Wati malah menutupnya dengan pengumuman renovasi taman. Ya, Wati menganggap kalau taman yang cantik dapat meningkatkan harga jual apartemen.
dan warga yang gak ngerti setuju saja. Beralih ke mereka yang membahas masalah itu, di mana Miri yakin kalau kolor hijau alias tikus kecil itu pasti tinggal di kompleks mereka. Jiun sih merasa kalau itu cuma masalah sepele, toh si pelaku cuma nunjukin anunya yang kecil lalu kabur begitu saja. Namun Miri menjelaskan bahwa gangguan seperti itu justru dapat memicu dorongan untuk membunuh. Ya, bayangkan jika saat pelaku melakukan aksinya dan korbannya biasa saja, gangguan dalam diri si pelaku bisa saja terpancing dan membuatnya menggila. Masalahnya, selain gak ada CCTV di sana, mereka juga bingung mengapa pelaku membuang dalamannya. Membuat Miri tersadar bahwa pelaku pasti tahu seluk-beluk kompleks sehingga melakukan aksi di tempat yang gak ada CCTV-nya. Malamnya, bocah itu lagi-lagi ingin beli coklat dengan uang yang tak cukup. Membuat Jiun sedih mengapa ada orang tua yang membiarkan anaknya belanja sendirian. Ya, kedua ortu bocah ini sibuk kerja sampai malam, di mana Jiun segera mengantarnya pulang. Dan sang bocah akhirnya memperkenalkan diri, membuat Jiun semakin sedih karena itu mengingatkannya dengan putrinya. Di saat yang sama, Sohee yang ngantar pesanan di rumah sebelah semakin penasaran karena rumah 902 masih saja membiarkan paket berserakan. Namun tiba-tiba dering ponsel berbunyi membuat Sohee terkejut karena itu bukan ponselnya, sehingga ia pun buru-buru pergi. Ya, sosok misterius yang membunuh Yeonju ada di sana dan target berikutnya adalah Sohee. Beralih ke Gwangju yang membaca surat Ibu Jiun dengan wajah penuh amarah. Ya, dengan adanya korban terbaru, keluarga korban di masa lalu mengajak berkumpul untuk mendukung penyelidikan penuh demi mencari psikopat itu. Dan anehnya, si Gwangju lagi-lagi memainkan pita seperti seorang psikopat sejati. Berbeda dengan Miri yang jelas sangat tertekan dengan kasus itu. Alhasil, ia pun menemui psikiater bernama Dojin. Cerita bagaimana dirinya merasa sangat bersalah akibat teman-temannya selalu menuduhnya sebagai penyebab meninggalnya Jiun. Karena itu, Dojin menyarankan selain minum obat, Miri harus mencari kesibukan yang dapat membuatnya sejenak lupa dengan rasa bersalah tersebut. Dengan begitu, Miri pun mulai sering bergaul dengan emak-emak kompleks, termasuk hadir dalam rapat, di mana kali ini tuh Wati membahas satpam yang gak becus akibat menghilangkan paket si Udin. Intinya, ia dan emak-emak lain ingin mengganti semua satpam dengan yang lebih mudah, membuat kelompok Miri marah. Selain tugas satpam bukan ngurus paket, masalah terpenting di kompleks itu adalah CCTV. Tapi Wati dan lainnya malah nggak setuju. Toh anggaran kompleks tahun ini sudah dipakai untuk proyek taman, dan itu sangat penting untuk meningkatkan harga jual apartemen. Membuat mereka tiba-tiba berdebat panjang, namun lampu tiba-tiba padam. Ya, sebelumnya Gwangju terpaksa menuruti perintah Miri daripada dicurigai sebagai kolor hijau. Dan sekarang ia menunjukkan betapa berbahayanya pelaku itu sehingga mereka harus segera memasang CCTV. Tentu saja Wati nggak setuju, meyakinkan kalau taman lebih penting. Padahal mah ia dapat persenan gede dari proyek itu, membuat kelompok Miri nggak bisa apa-apa. Malamnya hujan lagi-lagi turun, membuat Miri tersadar kalau kolor hijau itu selalu beraksi di saat hujan. Karena itu mereka pun melakukan penjebakan di mana Jiun berjalan macam gurita ngantuk. Dan benar aja si pelaku melakukan aksinya, tapi ia salah korban karena wanita yang di hadapannya adalah Gwangju. Dengan begitu mereka pun berhasil menangkap kolor hijau yang gak lain adalah si Udin yang ternyata botak ini. Nah, di kantor polisi Udin pun mengakui kesalahannya yang menyimpang akibat depresi selalu direndahkan istrinya. Makanya ia menunjukkan kolor hijaunya biar wanita di dunia ini pada tahu bahwa dirinya adalah pria yang perkasa. Tapi saat disinggung kalau itunya kecil, lah jelas saja Udin gak terima. Toh punyanya sangat besar dan jika mereka gak percaya, ia siap menunjukkan. Beruntung Gwangju segera menutupinya. Dan itu membuat Miri bingung, kalau bukan Udin tikus kecilnya, berarti masih ada pelaku lain yang berkeliaran di kompleksnya. Ya, jika dipikir-pikir, Udin melakukan aksinya dengan menunjukkan kolor hijau, berbeda dengan tikus kecil yang menunjukkan anunya. Alhasil, mereka pun membahasnya sambil berterima kasih karena Gwangju sudah membantu.
Guang Yu sih senang karena ia melakukan semua itu demi mengganti peran si Kim yang masih dirawat, menjelaskan kalau Kim adalah gurunya dulu. Namun itu justru membuat Miri curiga mengapa Guang Yu baru mengakui itu, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Namun ya benar sih, kecurigaan Miri sudah terlalu over, tapi kata-kata Guang Yu jelas membuat Miri tersinggung. Segera pergi begitu saja. Pertanyaannya, mengapa bisa paket si Udin berakhir di tempat sampah? Ya, sebelumnya Guang Yu menaruh paketnya agak di tengah, sehingga kurir yang lewat gak sengaja menendangnya. Jadinya nenek tetangga yang mengira itu pesanan suaminya sangat terkejut mengira suaminya ada kelainan, sehingga ia pun membuangnya diam-diam. Dan sekarang Jiun menunjukkan video penangkapan tadi biar suaminya gak salah paham lagi. Beralih ke Miri yang gak berhenti mikirin masa lalunya. Jadi dulu karena ada lomba video uji nyali, ia mengajak Jiun ke rumah sakit terbengkalai, di mana ia merekam lantai 1, sedangkan Jiun ke lantai 2. Tapi siapa sangka psikopat yang ada di sana langsung menyekap Jiun. Di saat yang sama, Sohye gak sengaja memergoki sosok misterius keluar dari rumah 902, sehingga ia pun segera mengikutinya. Namun sosok itu justru mengeluarkan senjata.